14. Tidak rela. Kebiasaan Al menjaili sang istri belum hilang dari beberapa tahun yang lalu. Laki-laki itu tetap saja berusaha membuat Tania merasa kesal dengan tingkahnya. Kejailan antara benci dan cinta itu ternyata bedanya sangat tipis. Al memeluk tubuh wanita yang kini salah tingkah di depannya. Laki-laki itu berusaha menenangkannya. Pak Rama dan Bu Sinta yang menyaksikan usaha Al sepertinya sangat mengerti. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Pak Rama dan Bu Sinta sangat bahagia melihat perkembangan dalam hubungan anak dan menantunya. Mereka sangat bersyukur karena perjodohan yang diputuskan telah mengubah sikap Al dan Tania. Dua insan tersebut bukan lagi musuh bebuyutan seperti saat awal dipertemukan kurang lebih setahun yang lalu. Mereka telah menghapus semua rasa benci yang pernah ada. Kini yang terlihat hanya cinta dan kemesraan yang mampu menenangkan jiwa. Gak nyangka ya Pak, akhirnya anak dan menantu kita bisa akur. Bu Sinta mengungkapkan rasa terharunya di depan suami setelah mereka berada di ruang TV. Iya Mah, benar-benar beda banget saat mereka pertama kali kita pertemukan. Pak Rama tersenyum membayangkan perubahan yang terjadi antara anak dan menantunya. Semoga mereka secepatnya kasih kita cucu ya Pak. Iya Mah. Permisi Pak, Bu. Tiba-tiba terdengar suara Bi Inah, asisten rumah tangga keluarga Pak Rama. Iya Bi, ada apa? Tanya Bu Sinta kepada Bi Inah. Maaf, mungkin saya lancang Bu. Bi Inah menunduk di depan kedua majikannya. Gak apa-apa Bi, ngomong aja. Bu Sinta meyakinkan Bi Inah. 2 hari yang lalu saya mencuci spray milik Den Al dan Non Tania. Bi Inah mulai bercerita tentang apa yang dia lihat. Terus, kenapa Bi? Bu Sinta terlihat penasaran. Saya melihat ada darah. Saya lupa mau nanya. Hari ini baru saya ingat. Darah? Tanya Bu Sinta panik. Iya Bu, bercak darah segar gitu. Saya takut terjadi sesuatu pada Den Al dan Non Tania. Apa mereka baik-baik saja Bu? Gak ada yang terluka? Alhamdulillah, mereka baik-baik saja Bi. Bu Sinta tiba-tiba mengembangkan senyuman yang membuat suaminya dan Bi Inah heran. Mama kok malah senyum-senyum sendiri? Tanya Pak Rama kepada istrinya. Mama bahagia Pak. Bu Sinta memberikan jawaban yang membuat Bi Inah bingung. Bahagia kenapa Bu? Tanya Bi Inah ingin tahu. Suatu saat Bibi pasti tahu. Terima kasih atas informasinya Bi. Iya Bu, saya permisi. Bi Inah pun beranjak meninggalkan ruang TV. Bi Inah sangat bingung melihat sikap majikannya. Namun wanita itu merasa tidak pantas untuk tahu lebih lanjut dengan maksud senyuman yang ditunjukkan Bu Sinta. Satu hal yang membuatnya merasa lega dan tenang karena mengetahui anak dan menantu sang majikan dalam keadaan baik-baik saja. Sebenarnya ada apa sih Mah? Kok Mama kelihatan bahagia banget? Tanya Pak Rama setelah Bi Inah pergi dari hadapan mereka. Sebentar lagi kita punya cucu dari Al Pak. Bu Sinta menggeser posisi duduk untuk lebih dekat dengan suaminya. Maksud Mama? Pak Rama makin penasaran. Papa gak merasa heran kenapa anak dan menantu kita dengan yakin mengatakan akan memberikan kita cucu. Ini jawabannya Pak. Bu Sinta memberikan penjelasan kepada suaminya. Jawaban apa sih Mah? Papa makin bingung. Tentang darah yang diucapkan Bi Inah tadi Pak. Apa hubungannya dengan darah? Papa tetap gak ngerti juga ya. Darah tadi milik menantu kita Pak. Maksud Mama, Tania terluka? Pak Rama justru panik mendengar penjelasan istrinya. Papa bikin Mama kesal. Harus dijelasin secara detail. Maksud Mama, darah itu menunjukkan kalau Al dan Tania sudah melakukan kewajiban sebagai suami istri. Kalau Papa belum ngerti juga, benar-benar keterlaluan. Wajah Bu Sinta terlihat kesal di depan suaminya. Oh, Papa udah ngerti sekarang. Akhirnya harapan kita akan segera menjadi kenyataan Mah. Akhirnya Pak Rama mengerti maksud penjelasan istrinya. Alhamdulillah, akhirnya Papa ngerti juga. Bu Sinta mengusap dadanya. Pak Rama dan Bu Sinta larut dengan pikiran masing-masing.
Mereka sangat yakin kalau Al dan Tania akan segera mewujudkan apa yang mereka inginkan selama ini. Kedua orang tua tersebut sudah tidak sabar menunggu harapan itu menjadi kenyataan. Tania masih merasa sangat malu dengan sikapnya di depan mertuanya. Dia tidak menyadari kalau dia tidak hanya berduaan di taman bersama Al. Sekarang, wanita itu masih berpikir bahwa orang tua suaminya masih berada bersama mereka. "Sayang, kenapa kamu masih nunduk?" tanya Al kepada istrinya. "Aku malu sama papa dan mama," jawab Tania dengan pelan. "Papa dan mama dari tadi udah nggak di sini, mereka udah masuk rumah." "Kamu bohong," Tania tidak percaya kepada suaminya. "Kok bohong? Aku serius, lihat aja kalau kamu nggak percaya," Al berusaha meyakinkan sang istri. Tania perlahan mengangkat wajah dari dada suaminya. Dia melihat ke arah tempat mereka tadi menikmati sarapan. Ternyata benar kalau Pak Rama dan Bu Sinta sudah tidak di situ lagi. Wanita itu tidak tahu bahwa kedua mertuanya kini sedang berada di ruang TV dengan perasaan sangat bahagia. "Kenapa nggak bilang dari tadi kalau papa dan mama udah masuk rumah?" Tania kembali merasa kesal kepada suaminya. "Aku merasa kalau kamu sangat menikmati berada dalam dekapan suamimu. Seperti biasa, Al selalu saja dengan kejailannya. Nyebelin kamu, Al. Kenapa sih aku harus jatuh cinta sama cowok seperti kamu? Sampai-sampai nyerahin diri lagi." Tania memalingkan wajah dari suaminya. "Cie, akhirnya istriku ngaku juga udah jatuh cinta. Bahagia banget deh dengarnya." Al memegang dagu sang istri. "Penyerahan dirinya gak nyesal kan sayang? Kenapa sih hobi banget jahilin aku dari dulu?" "Maaf sayang, jangan marah dong. Aku hanya bercanda. Aku suka lihat bibir manyun kamu." Al meraih tubuh sang istri lalu memeluknya. "Aku capek kamu jahilin terus. Aku merasa seolah-olah kamu masih sangat membenciku seperti dulu." Tania merengek di pelukan Al. "Jelas beda dong sayang. Sekarang kamu istriku, wanita yang akan melahirkan anakku. Mana mungkin aku masih membencimu. Kamu sudah ikhlas menyerahkan semuanya untukku. Aku tidak mungkin membalasnya dengan kejahatan atau kebencian. Yang pantas kamu dapatkan dariku hanya cinta dan kasih sayang yang tulus." Al meyakinkan istrinya dengan kalimat panjang lebar. "Iya, aku akan berusaha percaya dengan apa yang kamu ucapkan. Mari kita jalani hubungan pernikahan ini dengan nyata, bukan karena keputusan orang tua atau settingan semata. Mulai sekarang, kita suami istri yang saling mencintai. Tetaplah selalu di sisiku, karena kamu tulang rusuk yang tercipta hanya untukku. Aku sangat mencintaimu." Al mendaratkan ciuman di kepala istrinya. "Terima kasih, Al." "Kamu tidak perlu berterima kasih sayang. Sudah menjadi kewajibanku membahagiakanmu." "Masih terasa seperti mimpi ya? Kenapa kita bisa akur seperti sekarang ini?" Tania kembali membuka suara. "Semua berubah karena cinta. Dulu kamu sangat membenciku dan selalu berusaha membuatku menderita. Dari kejailan yang aku lakukan dulu, perlahan aku jadi terpesona melihat kecantikan dan tingkahmu. Tapi aku berusaha menepiskan rasa itu dan meyakinkan diri kalau aku membencimu." "Maksudnya, kamu gak sepenuhnya membenciku kala itu. Tapi kenapa kamu sering membuatku nangis?" Tania sedikit terkejut mendengar penjelasan Al. "Aku gak tahu apa arti yang kurasakan. Yang pasti, aku sudah terpesona padamu sebelum kita dijodohkan. Terpesona tapi nyakitin. Aku juga gak ngerti kenapa bersikap seperti itu." "Kamu tetap aja nyebelin, Al." "Nyebelin tapi akhirnya cinta. Iya kan sayang? Tuh kan mulai lagi." Tania berusaha melepaskan pelukan suaminya, tetapi tidak berhasil. Kedua insan itu larut dalam kemesraan yang membuat mereka merasa menjadi pasangan sangat bahagia. Al akhirnya mengakui ketertarikannya kepada Tania sejak mereka masih menjadi musuh bebuyutan. Ternyata kebencian yang ada di hati Al mampu mengubah rasa yang berbeda, cinta dalam diam. Al dan Tania kini menjadi pasangan yang sangat mesra. Al telah membuktikan bahwa cinta yang dia miliki benar-benar tulus untuk wanita tersebut. Dia telah berjanji akan selalu membahagiakan istri yang ternyata juga mencintai dirinya.
Al dan Tania terlihat amat bahagia. Sementara itu, ada seseorang yang hatinya sangat terluka karena merasa disakiti oleh laki-laki yang masih sangat dia cintai. Bella tidak pernah terima atas keputusan sepihak yang Al ucapkan kepadanya. Dia masih tetap berpikir kalau dirinya kekasih lelaki tersebut. Bella tidak terima dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah menjalin hubungan dengannya selama kurang lebih setahun. Wanita itu tidak sanggup membayangkan semua kenangan yang pernah terjadi di antara mereka. Dia tidak kuasa menghapus cinta dan perhatian yang pernah Al berikan. Aku tidak terima dengan keputusan kamu, sayang. Aku tidak mungkin mampu melupakan cinta yang dulu kamu berikan untukku. Aku akan merebutmu kembali dari wanita itu, karena kamu hanya akan menjadi milikku. Bella berbicara sambil memandangi foto Al di layar ponsel. Apa rencana Bella terhadap Al dan Tania?